runtuh dan bumi terbelah, demi kerajaan Allah yang hidup dan demi firman-Nya yang di Alkitab, yang kekal, dan satu-satunya kesaksian tentang Kristus, saya katakan, semua penglihatan bertemu dengan Yesus, ke sorga ke neraka, itu adalah roh antikristus. No! Through the laws of the Pope and the doctrines of men, the consciences of the faithful have been miserably vexed and plagued. Will you recant or will you not? Shalom saudara, jumpa lagi bersama saya Patris Suluko di channel saya. Saudara-saudara, kita akan kembali melihat sebuah fenomena dari dua orang pastor yang yang berbeda bukan pendapat ya. Berbeda kesaksian guys, tapi objek yang sama sebenarnya. Yesus. Pastor A mengatakan dia berjumpa dengan Yesus dan dia melihat lubang di tangan bekas paku ya. Si A bilang bahwa dia melihat lubangnya di sini. Si B bilang dia bahkan meraba lubangnya di telapak tangan. Kita akan melihat videonya, mari kita saksikan bersama-sama perdebatan mereka, perbedaan mereka. Kita lihat. Nah, sekarang ketemu Tuhan Yesus ya gimana? Nah, waktu pertama ketemu Tuhan Yesus itu tahun 93 Ya. itu lubang pakunya ada di sini. Oh, apa? Saya lagi tidur, setengah sadar gitu, tiba-tiba saya pegang tangan Tuhan. Saya pegang tangan fisik, padahal nggak ada orang di ruangan itu. Ya, saya pegang lengan, bukan nggak ada yang saya pegang, lengan tangan Tuhan yang berlubang paku. Saya pegang telapak tangan. Lubang pakunya ada di sini. Tangan 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 telapak tangan. Tangan telapak tangan. Lubang pakunya ada di sini. Hampir kena ke lubangnya, tangan tuh lenyap. Saya dengan suara, pergilah ke Myanmar. Hampir kena ke lubangnya ya. Jadi kita lihat tadi kan bahwa Dautoni bilang lubang pakunya di sini. Philip Antof bilang bahwa dia memegang telapak tangan Yesus dan hampir kena ke lubangnya ya. Jadi lubang Tuhan Yesus ada di sini ya, di telapak tangan. Nah, saudara, sama-sama klaim mendapat penglihatan ketemu Yesus, tapi berbeda. Kalau mau di vote, coba siapa yang benar, siapa yang salah. Masa lubang paku Yesus berbeda kan? Pastor Dautoni bilang ada di sini, Philip Antofa bilang ada di sini. Coba, menurut saudara bagaimana? Kira-kira Yesus yang mana yang asli di antara kedua ini? Apakah Yesus dalam penglihatan Philip Antofa atau dalam Dautoni? Ya? Atau dua-duanya palsu? Kalau menurut saya ya, dua-duanya palsu. Dua-duanya hanya klaim mimpi di siang bolong atau mimpi di malam yang bocor. Lalu diklaim sebagai pengalaman spiritual yang supernatural dan dijadikan sebagai dasar kebenaran dalam khotbah. Saudara-saudara, bagi anak kecil ya, cerita-cerita seperti ini mudah sekali dipercaya. Coba kalau kau ketemu ya, atau di sekitarmu ada anak 10 tahun ke bawah, kau ceritakan, "Dek, kemarin kakak ketemu naga merah, Dek, berkepala 7 bermata 80, Dek." Wah, langsung tegang itu dia, langsung percaya dia sama kamu itu. Karena anak kecil masih belum terbiasa menggunakan logikanya dalam berpikir ya. Ini orang yang percaya dengan cerita dongeng ini adalah anak-anak kecil yang suka dengan isapan jempol. Yesus mengatakan kepada murid-murid bahwa memang untuk percaya kepada Yesus harus seperti anak kecil, tapi bukan dalam arti anak kecil yang suka dengar cerita isapan jempol guys. Tapi maksudnya adalah anak-anak kecil yang lemah, yang butuh Yesus, yang merasa diri kurang, dan selalu memohon kepada Yesus untuk selalu dituntun, dilatih, diperlengkapi dengan kebenaran. Dan firman Tuhan adalah kebenaran.
bukan jadi anak kecil yang gagal dalam berlogika, yang gak suka pakai otak yang Tuhan ciptakan. Apa beda penglihatan dari Tuhan kepada para nabi dan para rasul, dan penglihatan kepada orang-orang seperti Daud Tony, Philip Mantova ini? Ya, apa beda? Juga ada Pariaji ya satunya. Bedanya adalah penglihatan para nabi dan para rasul adalah bersifat nubuat. Nubuat adalah melihat, menyatakan, dan mengklaim apa yang Tuhan nyatakan. Apa yang Tuhan nyatakan dalam janjinya. Kalau saudara melihat, tidak ada satupun teks dalam Alkitab yang tidak bersifat janji dan penggenapan. Apa yang para nabi lihat adalah apa yang Tuhan nyatakan. Dan apa yang Tuhan nyatakan adalah apa yang Tuhan genapi di dalam teks yang lain di kitab suci. Ya. Dan Alkitab sangat sinkron, menggenapi satu dengan yang lainnya. Seperti nubuat Nabi Yoel dalam Yoel 2 ayat 28. Dikatakan kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu mendapat penglihatan-penglihatan. Saudara-saudara, dalam ayat ini Tuhan menyatakan sesuatu kepada Nabi Yoel, dan Nabi Yoel menyatakannya, bahkan mencatatnya ya bagi umat. Di mana penggenapannya? Penggenapannya ada di Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Dikatakan akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Saudara-saudara, bacaan ini adalah penegasan Petrus bahwa apa yang terjadi pada mereka, yaitu para rasul pada waktu itu, adalah penggenapan janji Tuhan kepada Yoel yang lalu ya. Saat itu adalah hari pencurahan Roh Kudus. Jadi ada penggenapan di sana. Seperti yang Tuhan janjikan kepada Yoel. Jadi sekali lagi, para nabi dan para rasul, nubuat mereka dipercaya karena Tuhan menyatakannya kepada mereka. Mereka menerimanya dan menyatakannya kepada umat baik secara lisan dan tulisan. Mereka menulisnya, lalu Tuhan menggenapinya dan menulisnya ya. Tuhan genapi juga ditulis. Lalu ada penggenapan demi penggenapan. Nah saudara, kemudian Allah dalam penggenapan segala penyataan janji Allah di dalam perjanjian lama digenapi di dalam perjanjian baru dengan Kristus sebagai titik utama penggenapan. Dan kemudian apa yang Kristus nyatakan kepada para rasul ajarkan dan tuliskan kepada umat dan kepada kita hari ini ya, kitab suci. Dan itu sudah difinal oleh Kristus di dalam penglihatan tentang apa yang akan terjadi kemudian kepada Yohanes dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu kepada Yohanes diakhiri dengan kutuk bagi orang yang menambahkan atau mengurangi perkataan-perkataan nubuat. Nah, jadi saudara, kita umat Tuhan hari ini akan mengenal janji dan penggenapan dalam kitab suci. Dan masa kita hari ini adalah masa menggali dan mempercayai segala janji Allah dalam kitab suci. Mengenal Allah dalam segala penyataannya dan sambil menanti penggenapan dari apa yang sudah Dia nyatakan dalam kitab suci, yaitu kedatangannya kembali. Nah kemudian kenapa bagi saya orang-orang yang hari ini mengklaim penglihatan itu berbahaya? Itu adalah karena mereka secara tidak langsung mau menyangkali apa yang sudah Tuhan nyatakan, genapi, dan janjikan di dalam kitab suci Alkitab. Seolah-olah Alkitab belum lengkap, seolah-olah Tuhan belum sepenuhnya memberi penglihatan ya, masih ada yang kurang. Ini bahaya saudara. Kenapa bahaya? Karena ini akan berpengaruh fokus orang Kristen kepada kitab suci sebagai satu-satunya wahyu Allah, dan mulai mengalihkan perhatian orang Kristen kepada pribadi-pribadi pester-pester ini. Mereka akan lebih senang mendengar pester-pester ini daripada membaca Alkitab, menyelidiki segala rahasia dan kekayaan pengenalan akan Allah yang sudah Allah nyatakan di dalam Alkitab. Itulah bahayanya, memalingkan perhatian orang Kristen kepada kitab suci sebagai kebenaran, menjadi kepada pester-pester manusia berdosa ini sebagai kebenaran. Itulah bahayanya. Seolah-olah kitab suci seperti menjadi belum lengkap, entahkah kurang, sehingga mereka perlu ada wahyu-wahyu baru yang datang dari pester-pester ini. Saudara-saudara, sorry to say,
walaupun langit runtuh dan bumi terbelah, demi kerajaan Allah yang hidup dan demi firman-Nya yang di Alkitab, yang kekal, dan satu-satunya kesaksian tentang Kristus, saya katakan, semua penglihatan bertemu dengan Yesus, ke sorga ke neraka, itu adalah roh antikristus. Kenapa roh antikristus? Karena mereka mau memalingkan perhatian orang Kristen untuk mengenal Kristus yang sejati di dalam Alkitab sebagai satu-satunya yang sejati, yang paling benar dalam mengenal Kristus, karena Kristus yang menyatakannya lewat para rasulnya. Mereka menyangkali itu lewat segala penglihatan klaim-klaim mereka. Oke? Sekian video saya. Saya Patrick Smith undur diri. And until next time, God bless you.